Kita semua pasti udah sering banget dengar pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Rasanya udah jadi mantra. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih sebetulnya makna mencegah dari sudut pandang ilmu kesehatan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas konsep dasarnya. Anggap saja ini seperti kuliah pengantar tapi versi yang lebih ringkas dan to the point. Mari kita mulai. Pepatah ini bukan cuma omongan orang tua zaman dulu. Ini adalah jantung dari strategi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Analoginya begini, jauh lebih masuk akal kita bangun pagar yang kokoh di tepi jurang daripada kita siapin banyak ambulans di bawahnya. Itulah filosofi dasar dari pencegahan. Oke, jadi dari pepatah tadi kita tarik ke ranah yang lebih ilmiah. Apa sih arti mencegah yang sesungguhnya? Ternyata ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Mencegah itu sebuah disiplin ilmu, punya definisi, punya kerangka kerja yang sangat jelas. Yuk kita lihat definisinya. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, apa itu pencegahan penyakit? Karena kalau kita paham definisinya, kita jadi tahu persis apa yang mau kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Ini langkah pertamanya. Nah, ini dia definisi kuncinya. Coba perhatikan baik-baik kata proaktif. Artinya apa? Artinya kita bertindak sebelum kejadian. Pencegahan itu bukan soal memadamkan api saat rumah sudah terbakar, tapi soal gimana caranya supaya apinya nggak pernah menyala sama sekali. Ini adalah sebuah intervensi yang disengaja untuk memotong laju penyakit bahkan sebelum ia dimulai. Nah, untuk bisa mencegah, kita harus paham dulu alur ceritanya. Ada konsep yang namanya riwayat alamiah penyakit. Anggap aja ini kayak peta perjalanan sebuah penyakit dari titik nol sampai titik akhir. Kalau kita punya petanya, kita jadi tahu di mana dan kapan waktu yang paling pas buat memasang barikade pertahanan. Secara garis besar, perjalanan penyakit itu dibagi jadi dua babak utama. Yang pertama, prepatogenesis. Ini adalah masa-masa damai di mana tubuh kita masih sehat, belum ada tanda-tanda penyakit. Lalu babak kedua, patogenesis. Nah, disinilah perang dimulai. Penyakit sudah aktif di dalam tubuh kita. Fase sebelum sakit atau prepatogenesis ini penting banget. Coba bayangkan ada segitiga keseimbangan. Di satu sudut ada agen penyakit, misalnya virus. Di sudut lain ada penjamu atau host, yaitu tubuh kita. Dan di sudut ketiga ada lingkungan. Selama tiga hal ini seimbang, kita aman. Tapi begitu keseimbangan ini goyah, nah disitulah penyakit menemukan celah untuk masuk. Terus, kalau penyakit udah berhasil masuk, apa yang terjadi di fase patogenesis? Pertama, ada masa inkubasi, di mana penyakit mempersiapkan diri. Lalu muncul gejala-gejala awal, berkembang jadi lebih parah, sampai akhirnya mencapai salah satu dari beberapa kemungkinan akhir. Bisa sembuh total, bisa meninggalkan kecacatan, atau yang paling kita tidak inginkan. Setiap titik di garis waktu ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kita melakukan intervensi. Oke, petanya kita udah pegang. Sekarang, waktunya kita lihat peralatan atau senjata apa aja yang kita punya. Dalam kesehatan masyarakat, ada 4 tingkat pencegahan yang jadi andalan kita untuk melawan penyakit di setiap fasenya. Kuncinya ada di angka ini, 4. Ingat-ingat ya, ada 4 level intervensi. Ibaratnya 4 lapis benteng pertahanan yang bisa kita bangun. Masing-masing punya target dan waktu penyerangan yang spesifik. Nah, ini dia keempat tingkatan itu. Ada primordial, primer, sekunder, dan tersier. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar, yang paling hulu. Tingkat pertama, pencegahan primordial. Ini level yang paling fundamental. Tujuannya itu bukan cuma mencegah penyakit, tapi mencegah faktor resikonya dari awal. Contohnya gimana? Misalnya, pemerintah membuat kebijakan supaya makanan sehat itu murah dan gampang diakses oleh semua orang. Tujuannya, supaya obesitas tidak pernah jadi masalah besar di masyarakat. Ini benar-benar mencabut masalah sampai ke akarnya. Oke, level berikutnya, pencegahan primer. Di level ini kita asumsikan faktor risiko itu mungkin udah ada di sekitar kita. Jadi tujuannya adalah melindungi orang-orang yang masih sehat supaya mereka nggak sampai jatuh sakit. Fokusnya simpel, menjaga yang sehat agar tetap sehat. Pencegahan primer ini punya 2 jurus utama. Pertama, promosi kesehatan. Ini sifatnya lebih umum, kayak kampanye ayo makan sayur dan buah. Kedua, perlindungan khusus. Ini lebih spesifik, misalnya imunisasi untuk mencegah penyakit A atau pakai alat pelindung diri saat kerja dengan bahan kimia. Ingat segitiga keseimbangan tadi? Nah, pencegahan primer ini kerjanya dengan mengganggu salah satu sisinya.
Kita bisa perkuat host atau manusianya lewat gizi dan imunisasi. Kita bisa lemahkan agen penyakitnya lewat disinfeksi. Atau kita perbaiki lingkungannya dengan sanitasi dan air bersih. Terus gimana kalau penyakitnya lolos dari pertahanan primer dan berhasil masuk? Disinilah pencegahan sekunder berperan. Tujuannya adalah deteksi dini, menemukan penyakit secepat mungkin saat gejalanya mungkin belum terasa, supaya bisa diobati dengan lebih mudah dan nggak berkembang jadi parah. Contoh paling gampangnya ya screening kesehatan, kayak pap smear, mamografi, atau cek gula darah rutin. Dan yang terakhir, pencegahan tersier. Ini dilakukan saat penyakitnya sudah terjadi dan mungkin sudah menimbulkan dampak. Jadi fokusnya bukan lagi penyembuhan total, tapi lebih ke manajemen dampaknya. Gimana caranya membatasi kecacatan, mengurangi penderitaan, dan memaksimalkan kualitas hidup lewat rehabilitasi. Contoh klasiknya, fisioterapi untuk pasien pasca stroke. Oke, semua potongan puzzle teorinya sudah kita kumpulkan. Sekarang, ayo kita satukan semuanya, kita lihat gambaran besarnya, dan yang terpenting, gimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tabel ini merangkum semua konsep kita dengan sangat rapi. Coba deh lihat polanya. Primordial dan primer itu beraksi di fase sebelum sakit dengan target populasi yang masih sehat. Begitu masuk fase saat sakit, barulah sekunder dan tersier mengambil alih dengan target para pasien. Jelas ya alurnya, ini adalah peta strategi yang komplit. Jadi apa yang bisa kita sebagai individu lakukan? Sederhana sebetulnya. Ini 5 pilar pencegahan pribadi kita. Olahraga yang teratur, kelola stres dengan pola pikir positif, jaga pola hidup sehat dan seimbang, pastikan istirahat cukup, dan bahkan hal sepele seperti belajar bernapas dengan benar. Kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Tapi dari semua itu ada satu kata yang paling sakti, konsistensi. Olahraga seminggu sekali lalu sebulan libur, ya nggak akan ada hasilnya. Kuncinya adalah membangun kebiasaan yang berkelanjutan. Jangan anggap ini sebagai beban, tapi anggaplah ini sebagai investasi paling berharga untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di masa depan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, langkah pencegahan kecil apa, satu saja, yang paling mungkin dan paling relevan untuk Anda mulai lakukan hari ini juga? Mungkin hanya sekedar memilih tangga daripada lift, atau mengganti minuman manis dengan air putih. Apapun itu, mulailah. Seluruh materi dalam penjelasan ini dirangkum dari karya Konsep Pencegahan Penyakit oleh Bapak Eko Edi Suntoro. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan Anda kerangka berpikir yang baru dalam memandang kesehatan. Terima kasih sudah menyimak.